Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan mengalami sukacita melimpah karena berkat Tuhan yang menemani kita selama satu hari ini. Kita bertemu kembali dalam program katekesi online dari Paroki Belinyu untuk mendalami pesan Injil harian. Pada kesempatan ini, bahan katekesi kita dari teks Injil Lukas pasal 12, ayat 8-12, yang adalah bahan Injil liturgi harian untuk Sabtu 17 Oktober 2020, yang bertepatan dengan peringatan Orang Kudus dalam gereja, yaitu Santo Ignatius dari Antioquia. Saudara-saudariku, ada baiknya sebelum kita mendalami pesan dari Injil harian, yaitu dari Injil Lukas, kita sedikit berkenalan dengan orang kudus kita ini. Di kalangan umat beriman dalam gereja Katolik, bisa jadi sebatas namanya yang pernah didengar, tetapi mungkin tidak cukup dikenal tentang identitas pribadi dan karya atau jasanya bagi gereja. Ignatius lahir 15 Mei tahun 35 Masehi dan meninggal sebagai martir pada 6 Juli tahun 108 Masehi. Karya mulia bagi gereja di masa kepemimpinannya sebagai uskup di Antioquia atau Syria dalam bentuk tulisan surat-surat yang disebarkan kepada komunitas-komunitas Kristen di wilayahnya dan kepada para uskup. Ia mengungkapkan keprihatinan dan kerinduan adanya pembaharuan atas kehidupan komunitas gereja yang terpecah-pecah, keagungan sakramen-sakramen dalam gereja, dan juga peranan para uskup. Julukan istimewa Theophorus atau pemanggul Tuhan artinya diberikan oleh gereja sebagai tanda penghormatan bagi orang kudus ini. Baginya, Kristus adalah pusat, model, dan teladan hidupnya. Saudara-saudariku yang tercinta, kalau kita baca teks Efesus pasal 1 ayat 15-23, kira-kira kesaksian iman serupa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Santo Ignatius tadi, yang mau dibagikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristen yang dilayaninya di Efesus. Sebagai seorang gembala umat, Paulus merasa sangat beruntung karena menemukan kesaksian hidup beriman jemaat yang sejalan dengan kehendak Kristus Tuhan. Bagi Paulus, itu sangat berarti dan meneguhkan. Sebab dengan demikian, pewartaan Injil tidak sia-sia. Meski demikian bukan berarti juga pekerjaan mewartakan Injil sudah selesai. Masih harus terus dipelihara penuh kehati-hatian dengan doa yang tekun, sehingga kesatuan iman di antara jemaat atau murid-murid Kristus terpelihara dengan semestinya. Kita bisa pula menarik kesimpulan pesan dari teks Injil Lukas pasal 12 ayat 8-12 terkait dengan hal-hal di atas. Modal penting keutuhan dan kesatuan iman para murid bukan terletak pada kepandaian masing-masing orang, tetapi pada keterbukaan hati untuk saling meneguhkan dan menganggap setiap orang penting dan berguna bagi kehidupan komunitas atau kehidupan bersama. Dengan demikian, masing-masing jemaat menemukan kekuatan untuk berani hidup dalam kebenaran iman akan Yesus Kristus dan bersaksi di tengah kesulitan hidup sehari-hari. Kalau demikian, saudara-saudariku, tentu lain halnya bila kesatuan iman jemaat tidak terbangun. Masing-masing orang merasa asing antara satu terhadap yang lain dan berjuang sendiri-sendiri. Jelas, sangat berat dialami oleh setiap orang Kristen untuk memiliki keberanian iman dan apalagi bersaksi di antara orang lain. Bahkan bisa jadi penyangkalan iman akan terus-menerus terjadi demi mencari selamat di tengah ancaman dan kesulitan hidup. Dari sinilah pengingkaran pada rahmat keselamatan dari Allah atau yang dalam Injil disebut sebagai dosa melawan Roh Kudus terjadi. Kalau demikian, gereja diambang kehancuran dong.
Maka siapakah yang bisa diharapkan membawa kabar baik atau Injil keselamatan kepada banyak orang yang tidak mengenal jalan, kebenaran, dan hidup dalam Yesus Kristus? Saudara-saudariku, untuk sampai kepada harapan dari pesan Injil Lukas ini, kita harus membiasakan kesatuan iman itu mulai tumbuh di tengah keluarga kita masing-masing. Dalam rupa kebiasaan doa dan mendengarkan firman bersama di tengah keluarga. Ini akan menjadi oase atau sumber air segar di padang gurun dalam situasi berat perjuangan hidup kita sehari-hari. Kekuatan dan kesetiaan iman pada Kristus, baik bagi anak-anak dan orang tua, tumbuh karena kebiasaan saling mencintai dan mengampuni dalam keluarga. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga selalu dalam limpahan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.